Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 3, akan mempresentasikan mengenai proses dan prosedur hak kekayaan intelektual. Lebih spesifik lagi akan menjelaskan tentang paten, merek, dan hak cipta itu sendiri. Next. Nah, di kelompok 3, kami beranggotakan 12 anak yang diawali oleh Handi Bagus sampai diakhiri oleh Nandika Putra. Next. Sistematika pembahasan dalam PPT kita ini. Yang pertama adalah konsep dari hak kekayaan intelektual itu sendiri, kedua hak cipta, ketiga hak merek, keempat hak paten, kelima desain industri, keenam sengketa hak kekayaan intelektual. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan sama teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep hak kekayaan intelektual. Jadi, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang atas ciptaan pikiran mereka. Mereka biasanya memberikan pencipta hak eksklusif atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu. Adapun dasar hukum dari hak kekayaan intelektual yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kemudian di sini ada kerangka berpikir, ide, kreasi. Kemudian selanjutnya ada hak kekayaan intelektual. Di sini ada poin-poin tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak yang diberikan kepada orang atas kreasi pemikirannya. Kedua, untuk menggunakan kreasi pemikirannya tersebut. Ketiga, untuk jangka waktu tertentu. Mengapa diberi hak secara hukum? Di sini menjelaskan tentang karena ide atau pemikiran bersifat non-frivolous. Tanpa perlindungan hukum, orang sulit melindungi haknya atau kreasi pemikiran tersebut. Dengan perlindungan hukum terhadap kreasi pemikiran, orang akan mendorong peningkatan kreasi pemikirannya karena insentif yang dihasilkannya dapat mendukung aktivitasnya tersebut. Kemudian, masyarakat secara umum diuntungkan oleh dua hal. Yang pertama, semakin banyak kreasi, semakin banyak pilihan barang atau jasa yang tersedia. Kemudian, setelah jangka waktu pelindungan berakhir, kreasi pemikirannya tersebut menjadi milik publik atau public domain. Di sini selanjutnya akan menjelaskan mengenai IPR atau Intellectual Property Right. Ini merupakan bagian dari pemetaan dari pemecahan IPR atau penjelasan yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Next, Intellectual Property Right atau IPR merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir orang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, di mana IPR terbagi akan dua macam bentuknya, yaitu hak cipta dan hak terkait, dan juga properti industri, di mana di sini akan menjelaskan mengenai hak cipta dan hak terkait, di mana merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek paling luas karena mencakup akan ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra, yang dimana di dalamnya mencakup pula mengenai program komputer. Di dalam hak cipta dan hak terkait juga terbagi menjadi dua macam, yaitu perlindungan hak ekonomi dan juga perlindungan hak moral. Perlindungan hak ekonomi yakni di mana merupakan suatu hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi atas suatu ciptaan yang diciptakan. Sedangkan perlindungan hak moral yaitu perlindungan yang terkait akan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Next, properti industri terbagi menjadi dua hal, yaitu perlindungan merek terkemuka dan juga perlindungan merek inovasi, di mana mengenai perlindungan merek terkemuka tertera di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, di mana Badan Haki ataupun Direktorat Jenderal Haki menetapkan adanya beberapa larangan demi untuk menjaga atau melindungi akan daripada merek terkemuka, di mana terdapat di dalam pasal 4
pasal 6 ayat 1 huruf B dan juga pasal 6 ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, di mana yang tertera di dalam pasal 4 itu menjelaskan mengenai bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak beretikat baik atau tidak memiliki etikat baik sama sekali. Sedangkan di dalam pasal 6 ayat 1 huruf B menjelaskan bahwa pemohon harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Haki atau Hak Kekayaan Intelektual apabila ditemukan yang adanya kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal daripada milik pihak lain. Sedangkan di dalam pasal 6 ayat 2 itu menjelaskan merek tersebut bisa dalam bentuk jasa ataupun barang. Di mana di negara kita ini sistem pendaftaran mengenai merek dengan sistem menggunakan sistem konstitutif yang dimana mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek itu bisa dapat perlindungan. Sistem ini dikenal juga dengan nama sebutan atau sistem first to file. Selanjutnya mengenai perlindungan merek terkemuka ada dua pembagiannya, yaitu mengenai merek dagang dan juga indikasi geografis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikasi geografis, di mana indikasi geografis adalah mengenai akan berbagai hasil alam dan hasil olahannya. Di Indonesia sendiri yang termasuk dalam perlindungan indikasi geografis adalah meliputi hasil pertanian, hasil pemrosesan produk pertanian, hasil kerajinan tangan, dan juga hasil industri lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai perlindungan terhadap inovasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penemuan, 2. Desain, 3. Rahasia dagang. Di sini saya akan mengambil poin ketiga, yaitu mengenai rahasia dagang, di mana rahasia dagang yaitu merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dalam bidang usaha. Di dalam hal ini, perlindungan rahasia dagang meliputi akan metode produksi, pengolahan, penjualan, dan juga informasi lainnya di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis. Melanjutkan dari slide sebelumnya, selanjutnya akan membahas tentang hak cipta. Yang pertama, akan membahas tentang pengertiannya, yaitu hak cipta adalah hak eksekutif pencipta atas suatu ciptaan. Lalu hak cipta timbul karena secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan atau keahlian. Lalu pembuktian hak cipta. Yang pertama ada prinsip timbulnya hak cipta secara otomatis. Lalu yang kedua ada prinsip deklaratif. Yang ketiga pencatatan ciptaan di kantor kekayaan intelektual nasional. Selanjutnya negara menyelenggarakan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan. Lalu negara menerbitkan surat pencatatan ciptaan. Lalu kecuali pembuktian sebaliknya, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk hak terkait. Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dikatakan sebagai prinsip deklaratif, yang artinya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya, pencipta harus melakukan pengumuman dan atau mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Next. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang lain. Kemudian ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Kemudian ada seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, batik, dan fotografi. Kemudian ada ciptaan lagu dan instrumen, dan ada drama, tari, koreografi, sinematografi, arsitektur, peta, dan database. Ketika kita ingin mengajukan hak cipta, kita ditampilkan oleh berbagai jenis hak cipta. Kemudian ketika kita ingin mengajukan
tersebut lebih rinci ada jenis dan judul ciptaan. Nah, di sini kita harus mengisi seperti jenis ciptaan, terus subjenis ciptaan, terus ada judul. Kemudian kita disuruh untuk mengisi uraian singkat mengenai ciptaan kita. Nah, kemudian copyleft atau bajakan. Copyleft merupakan lawan kata dari copyright atau hak cipta. Copyleft adalah hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakannya, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang karya tersebut. Jadi, copyleft merupakan hak yang diberikan kepada seseorang untuk dapat menggunakan atau memodifikasi dan juga mendistribusikan karya tersebut. Nah, copyleft diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Next. Selanjutnya, materi tentang hak merek. Pengertian dari hak merek tersebut adalah hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek yang terdaftar. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar. Selanjutnya, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Tampilan dua dimensi seperti label, gambar, logo, nama, akta, huruf, angka, susunan warna, dan kata. Tampilan tiga dimensi yaitu label, merek, visual tiga dimensi, deskripsi, klaim, perlindungan. Suara, notasi atau sonogram atau rekaman suara. Hologram, label dengan tampilan visual dari berbagai sisi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar penolakan pendaftaran merek dalam pasal 20 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografi yang disebut juga dengan alasan absolut. Yang pertama, etika tidak baik seperti memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa. Yang kedua, bertentangan dengan ideologi negara, perundang-undangan, moralitas, agama, ketertiban umum. Yang ketiga, tidak memiliki daya pembeda. Yang keempat, telah menjadi milik umum seperti nama umum atau lambang milik umum. Yang kelima, berkaitan dengan menyebutkan barang atau jasa yang dimintakan atau dimohonkan pendaftarannya. Alasan absolut ini didasarkan atas tolak ukur dan perspektif dari tanda yang digunakan sebagai merek secara absolut yang sesuai dengan pasal 20 tersebut. Yang selanjutnya mengenai dasar penolakan pendaftaran merek dalam pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang disebut dengan alasan relatif. Yang pertama, adanya persamaan pokok atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, indikasi geografis. Yang kedua, permohonan merek yang menyerupai nama, singkatan nama, orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berkaitan. Yang ketiga, permohonan merek yang merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan, nama bendera, lambang atau simbol suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang keempat, permohonan merek yang merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai proses pendaftaran merek yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
tentang merek dan indikasi geografis dan Permenkumham nomor 67 tahun 2016. Yang pertama, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran merek. Yang kedua, permohonan pendaftaran merek yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan formalitas atas kelengkapan. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya. Apabila tidak dilengkapi sampai jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka permohonan dianggap ditarik kembali. Yang ketiga, permohonan merek memasuki tahap pengumuman yang berlangsung selama 2 bulan. Selama masa pengumuman ini, setiap pihak dapat menggunakan keberatan oposisi dengan alasan-alasannya. Yang keempat, setelah selesai masa pengumuman, pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif. Keberatan dan atau sanggahan yang diajukan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini didasarkan atas pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu pemeriksaan ini adalah 150 hari kerja. Hasil pemeriksaan substantif dapat berupa menerima permohonan merek, menyatakan permohonan merek ditolak atau tidak dapat didaftarkan. Untuk selanjutnya, ini merupakan contoh pendaftaran merek. Next. Ya, saya akan melanjutkan mengenai paten. Pengertian paten itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor untuk melaksanakan invensinya. Invensi itu sendiri yakni ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Mengenai syarat patentabilitas, ada dua, yakni paten dan paten sederhana. Paten itu sendiri mempunyai syarat, yakni yang pertama kebaruan, atau dapat disimpulkan setidaknya ada satu saja dokumen pembanding yang tidak memuat fitur yang diklaim, maka dianggap baru. Yang kedua, yakni mengandung langkah inventif atau pandai merancang atau pengembangan dari produk yang telah ada. Yang ketiga, yakni dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana yakni yang pertama kebaruan dan yang kedua dapat diterapkan dalam industri. Syarat patentabilitas ini sendiri terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sebelum saya menjelaskan mengenai konsep invensi, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian invensi, yaitu adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Di sini konsepnya akan saya jelaskan. Yang pertama, invensi yaitu negara, kemudian ke inventor, kemudian inventor juga dikembalikan kepada negara. Kemudian inventi itu negara itu open ke publik, sedangkan inventor invensinya tertutup, trade secret, dan menjadi paten ke publik. Nah, di sini paten yang pertama yaitu permohonan yang terdiri dari nomor permohonan, tanggal penerimaan, spesifikasi paten. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan administratif. Kemudian muncullah surat pemberitahuan 0 sampai 6 bulan. Kemudian pengumuman. Kemudian muncullah berita resmi paten seri A setelah 18 bulan selama 6 bulan. Kemudian lanjut ke pemeriksaan substantif maksimal waktunya 36 bulan. Kemudian itu perbaikan, dan barulah di situ kita mengetahui usulan diterima atau ditolak. Kemudian jika paten sederhana, yang pertama adanya nomor permohonan, tanggal penerimaan, spesifikasi paten. Kemudian pemeriksaan administratif. Kemudian muncullah surat pemberitahuan.
lamanya 0 sampai 1 bulan, kemudian pengumuman, kemudian baru muncullah berita resmi paten seri A setelah 3 bulan selama 2 bulan, kemudian pemeriksaan substantif maksimal 7 bulan, perbaikan, usulan diterima atau ditolak. Kemudian baru kita mengetahui bahwa usulan itu diterima ataukah ditolak. Kita akan membahas tentang desain industri. Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Syarat mendapatkan hak desain industri: yang pertama, adanya permohonan; yang kedua, pemeriksaan administratif; yang ketiga, pengumuman dalam jangka waktu 3 bulan; yang keempat, pemeriksaan substantif jika terdapat keberatan. Ini merupakan contoh dari desain produk dari desain industri. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Ya, kali ini saya akan melanjutkan mengenai sengketa-sengketa yang ada dalam hak kekayaan atas intelektual. Pada pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan sengketa pembatalan merek. Namun daripada itu semua, dalam sengketa hak merek, pihak yang mengklaim suatu merek harus mampu menunjukkan sertifikat merek atas produk yang mereka ajukan, sehingga dalam sertifikat tersebut akan terungkap klasifikasi merek tersebut. Maka perlindungan baru akan timbul apabila memiliki sertifikat hitam di atas putih. Dan berikutnya saya akan melampirkan terkait dengan putusan-putusan yang ada di Mahkamah Agung terkait dengan sengketa-sengketa mengenai pembatalan merek. Yang pertama itu putusan MA nomor 1060 K/PDT-SUS HKI 2016 antara PT Agel Langgeng versus atau melawan KV System GmbH. Yang kedua yaitu putusan MA nomor 880 K/PDT-SUS HKI 2016 antara PT Cipta Kreasindo Gracia melawan Indra Nusantara. Yang ketiga yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 111 PK/PDT-SUS HKI 2016 antara Tommy Bahama Group INC melawan Elis Fitriani Ambarita DK. Dan yang keempat yaitu putusan MA Agung Mahkamah Agung nomor 791 PDT-SUS HKI 2016 antara PT Polarsem DKK melawan Teddy Tio. Yang selanjutnya mengenai terkait dengan sengketa yang ada di hak atas kekayaan intelektual, itu yang kedua yaitu mengenai terkait dengan sengketa pelanggaran hak cipta. Bentuk sengketa mengenai pelanggaran hak cipta yang seringkali menjadi delik yaitu adalah delik aduan yang merupakan sengketa perbuatan melawan hukum sehingga tarif penarikan royalti dan sengketa perjanjian lisensi. Sehingga atau sebenarnya proses penyelesaian sengketa hak cipta tersebut bisa melalui negosiasi, mediasi, dan juga konsiliasi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai atau menjabarkan mengenai beberapa putusan dari Mahkamah Agung mengenai tentang sengketa pelanggaran hak cipta. Yang pertama yaitu putusan MA nomor 75 K/PDT-SUS HKI 2017 antara PT Intersport Marketing melawan PT Bali Diri Tata Wisata. Yang kedua yaitu putusan MA nomor 441 K/PDT-SUS HKI 2017 antara PT Royal Bali Leisure melawan PT Intersport Marketing. Dan yang ketiga yaitu putusan MA nomor 855 K/PDT-SUS HKI 2016 antara Jeremy Wantono melawan Diesel SPA. Dan yang keempat yaitu putusan MA nomor 189 K/PDT-SUS HKI 2013 antara ASICS Corporation melawan Teng Ching Ji DKK. Dan yang terakhir yaitu putusan MA nomor 166 K/PDT-SUS HKI 2017 antara PT Puri Santrian melawan PT Intersport Marketing. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya,
kami ucapkan terima kasih. Mungkin selanjutnya akan kita mulai sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.